Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fani Maulana akan menjelaskan tentang paparan materi yang akan kita pelajari untuk minggu ini. Untuk materi yang kita bahas pada minggu ini yaitu ada P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum masuk ke dalam materi, Bapak mau mengingatkan untuk tugas-tugas yang kemarin silakan untuk dikerjakan karena eh, minggu ini merupakan minggu terakhir pertemuan antara anak-anak dengan mahasiswa KPL. Jadi mahasiswa KPL harus segera merekap nilai untuk nanti disetorkan ke Pak Purwanto. Kemudian kita lanjut masuk ke dalam materi, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau bisa disebut dengan P3K. Pengertian P3K sendiri yaitu adalah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna. Kemudian ada tujuan P3K. Tujuan P3K sendiri yaitu untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera, penyakit bertambah parah seperti pencegahan pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, mencari pertolongan lebih lanjut. Kenapa kita harus mempelajari materi P3K ini? Karena kita tidak tahu kapan kita mengalami kecelakaan. Kita bisa saja saat melakukan suatu hal apapun, kita bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadi kecelakaan meskipun itu tidak parah. Jadi kita harus meminimalisir agar tidak terjadi cedera yang lebih lanjut. Kemudian ada peralatan yang harus disiapkan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan ini. Yang pertama itu ada kasa steril, kemudian plaster obat, kapas, gunting, dan lampu senter. Ini merupakan contoh gambar dari peralatan P3K. Yang pertama kan ada kasa steril, kemudian plaster obat, kapas, gunting, dan senter. Untuk plaster dan plaster obat itu perbedaannya, untuk yang plaster ini merupakan gambar yang paling tengah sendiri, atas tengah. Kalau untuk plaster obat itu biasanya untuk luka-luka ringan. Pasti kalian sudah tahu saat kalian terkena pisau atau hal-hal tajam lainnya, biasanya orang tua suruh membelikan Hansaplast. Hansaplastnya seperti ini. Kemudian pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih kegunaan senter ini sendiri pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk senter ini digunakan pada saat malam hari apabila kita saat terjadi kecelakaan. Jadi untuk menerangi saat melakukan pertolongan pertama. Kemudian untuk kasa steril ini sendiri merupakan sejenis kain tipis, lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Kemudian untuk plaster digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak mudah lepas. Kemudian untuk kapas, untuk plaster obat yaitu biasanya digunakan untuk menutup luka-luka kecil yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Kemudian ada gunting, lampu senter. Kemudian ada obat-obatan P3K. Yang pertama obat pencuci. Obat pencuci jenisnya ada 3, yaitu yang paling umum ada 3, yaitu Rivanol, alkohol 70%, Burwater atau larutan borik. Untuk Burwater atau larutan borik ini sendiri itu digunakan untuk pencuci mata. Jadi bukan untuk luka-luka seperti di tangan, di kaki. Kemudian untuk cara penggunaan, bersihkan luka dengan obat, pencuci agar luka itu bisa steril. Kemudian kegunaannya dapat membersihkan luka dari kotoran dan menghindarkan luka agar tidak terjadi infeksi. Kemudian ada obatan P3K yang kedua, yaitu obat luka ringan. Obat luka ringan lebih umumnya yaitu ada 2, obat merah atau juga betadine. Untuk cara penggunaan, yang pertama bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka.
Untuk kegunaannya sendiri yaitu mempercepat penyembuhan pada luka ringan. Kemudian yang ketiga ada obat luka bakar. Untuk jenis obat luka bakar lebih umumnya ada 3, yaitu bioplasenton, kemudian yang kedua salep minyak ikan, yang ketiga lidah buaya. Kemudian untuk cara penggunaannya, oleskan bioplasenton atau salep atau lendir lidah buaya pada bagian yang terkena luka bakar. Kemudian kegunaannya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan pada luka bakar. Kemudian kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Yang pertama itu ada pendarahan. Pendarahan ini merupakan istilah kedokteran yang digunakan untuk menjelaskan ekstravasasi atau keluarnya darah dari tempat semula darah tersebut muncul. Cedera dan penyakit adalah penyebab utama dari pendarahan ini. Kemudian cara pertolongan pada pendarahan luar. Yang pertama, kita bisa menekan dengan pembalut tekan. Meletakkan kain kasa di atas luka, kemudian dibalut dengan kain pembalut dan diplaster dengan kuat. Kemudian ada yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Tempat yang harus kita tekan yaitu tempat antara luka dengan jantung. Tempat yang paling dekat dengan luka, arteri yang menyilang pada tulang. Kemudian yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam keadaan yang memaksa sekali. Karena tourniquet ini berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dengan rentan waktu tertentu. Jadi saat melakukan tourniquet ini sendiri tidak boleh dilakukan dengan lama-lama. Seperti contohnya saat teman kita mengalami cedera, kemudian kita menekan di aliran darahnya, jadi itu gak boleh terlalu ditekan terlalu lama. Jadi ada rentan waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak disebabkan oleh suatu hal. Kemudian jenis-jenis luka. Jenis-jenis luka ini ada luka memar, terkena pukulan, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, luka bakar. Kemudian untuk dasar-dasar pertolongan luka, yang pertama, hentikan pendarahan terlebih dahulu, kemudian tinggikan anggota badan yang mengalami luka. Ketiga, ulas luka dengan mersuprogrum atau bisa disebut betadine. Kemudian tutup dengan kasa steril lalu diberikan kapas dengan pembalut perban. Setelah luka diberi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Kemudian bila luka lebar dan dalam lebih baik, segera kita bisa bawa korban ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kemudian gunakan obat tradisional yang ada di sekitar kita. Saat kita mengalami luka bakar, kita bisa menggunakan lidah buaya. Kemudian saat kita mengalami lemar, kita juga bisa menggunakan daun jambu biji, dan sebagainya. Kemudian itu merupakan materi yang bisa Bapak sampaikan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi untuk anak-anak yang tidak paham tentang materi atau belum paham tentang penjelasan Bapak, bisa langsung nanti ditanyakan via WhatsApp atau bisa nanti langsung bertanya di grup WhatsApp. Kemudian ada tagihan siswa. Tagihan siswa yaitu mengerjakan soal uraian yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Nanti Bapak akan mengirimkan tugas di Google Classroom soal uraian, silakan nanti dikerjakan karena ini merupakan nilai kalian yang nanti akan direkap dalam nilai akhir. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila Bapak ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.